Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Fatimi, peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Pengawas BPPK Ciloto, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya sudah mempelajari agenda 3 pengendalian pekerjaan yang terdiri dari teknik komunikasi, perencanaan kegiatan publik, penyusunan RKA pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, pengendalian pelaksanaan kegiatan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari teknik komunikasi. Teknik komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi kepada banyak orang. Komunikasi asertif merupakan suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak serta perasaan pihak lain tanpa maksud mengalah dan juga menyerang orang lain. Peran pejabat pengawas. Peran pejabat pengawas adalah menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi, menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan, menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat, menyebarluaskan informasi, kebijakan pelaksanaan, dan hasil kegiatan unit kerjanya. Berikutnya adalah perencanaan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis-jenis pelayanan publik terdiri dari pelayanan fungsional, pelayanan terpusat, pelayanan terpadu, dan gugus tugas. Berikutnya adalah perencanaan anggaran pelayanan publik. Era penganggaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu era reformasi dan era pasca reformasi. Pada era reformasi, kegiatan penganggaran bersifat tradisional budgeting dan berbasis kas ataupun input. Pada pasca reformasi, tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, anggaran kinerja yang penekanan pertanggungjawabannya didasarkan pada output dan outcome dan adanya penerapan value for money yang menekankan pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Anggaran berbasis resiko. Anggaran berbasis risiko disusun berdasarkan pada kinerja yang dapat diukur. 3 prinsip anggaran berbasis risiko adalah output dan outcome oriented, fleksibilitas tinggi, dan money follow function. Pokok bahasan berikutnya adalah pelayanan publik digital. Pelayanan publik digital adalah penerapan e-government. E-government didefinisikan sebagai pemerintahan elektronik. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Berikutnya adalah manajemen mutu. Mutu merupakan kualitas. Manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ataupun organisasi. Standar mutu bisa berupa ISO dan SNI, sedangkan pengendali mutu pemerintah adalah SPIP atau Satuan Pengawas Intern Pemerintah. Tujuan dari SPIP adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi, pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok bahasan terakhir adalah pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Pengendalian adalah proses manajer memantau dan mengatur bagaimana sebuah organisasi dan segenap anggotanya menjalankan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pilar dari pengendalian adalah PDCA, kemudian kinerja dan akuntabilitas. Pelaksanaan berupa monitoring bisa berupa on-site maupun on-desk.
Kedua adalah evaluasi, baik itu terhadap tujuan, historical maupun terhadap best practice. Sedangkan pekerjaan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu perangkat pemerintah sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai bahan masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa. Standar pengendalian adalah sasaran kinerja spesifik yang diharapkan bisa dicapai oleh suatu produk, jasa, mesin, orang, kegiatan, unit, maupun organisasi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk angka ataupun satuan. Dari mana diperolehnya standar, yaitu dari unit organisasi maupun dari standar umum yang berlaku. Standar pengendalian. Standar pengendalian terdiri dari kontrak kinerja dan sasaran kinerja pegawai. Langkah-langkah pengendalian bisa berupa: pertama, menetapkan standar kinerja; yang kedua, mengumpulkan data untuk mengukur kinerja; yang ketiga, membandingkan hasil capaian kinerja dengan standar; yang keempat, melaksanakan tindakan koreksi. Berikutnya adalah penerapan pengendalian pelaksanaan kegiatan di BBLK Palembang. Yang pertama, monef pemasok ataupun rekanan minimal dilakukan 1 tahun sekali oleh KPA, PPK, dan pejabat pengadaan. Yang ditelaah adalah kesesuaian spek, waktu pelaksanaan, maupun ada tidaknya denda ganti rugi. Standar yang digunakan adalah Perpres pengadaan barang dan jasa maupun turunannya beserta SOP yang ada. Kedua, monef ketidaksesuaian hasil pemeriksaan dilakukan setiap terjadi ketidaksesuaian. Yang melakukan adalah petugas mutu dengan cara melakukan root cause analysis, kemudian melakukan tindakan korektif dan tindakan pencegahan. Standarnya adalah pedoman mutu. Yang berikutnya, monef indikator kinerja unit dan indikator kinerja terpilih dilakukan minimal triwulanan oleh semua stakeholder. Yang dilakukan adalah monef atas capaian indikator kinerja unit maupun indikator kinerja terpilih, kemudian tindak lanjut yang harus dilakukan dan batas waktu penyelesaiannya. Standarnya adalah kontrak kinerja, indikator kinerja unit dari Renstra maupun indikator kinerja terpilih. Berikutnya, monef indikator kinerja individu dilakukan minimal triwulanan oleh tim remunerasi. Monef yang dilakukan berupa monef atas capaian indikator kinerja pegawai, masalah yang terjadi, tindak lanjut, batas waktu penyelesaian. Standar dokumennya adalah kontrak kinerja indikator individu. Yang terakhir adalah monef pelaksanaan anggaran dilakukan setiap bulan oleh pengelola anggaran, KPA, PPSPM maupun PPK. Yang dimonef adalah capaian realisasi anggaran, masalah serapan, kemudian penyebab, dan tindak lanjut. Dokumen standarnya adalah dokumen RKKL, DIPA, ataupun RPD Rencana Penarikan Dana. Standar pengendalian yang terdapat di BBLK Palembang berupa kontrak kinerja, indikator kinerja terpilih, kontrak kinerja, indikator kinerja unit, kontrak kinerja, indikator kinerja individu, dan yang terakhir adalah pedoman mutu. Inovasi pengendalian pekerjaan. Inovasi pengendalian pekerjaan yang terdapat di BBLK Palembang berupa: pertama, aplikasi ESIR. Aplikasi ini bertujuan untuk memantau waktu tunggu hasil pemeriksaan maupun hasil pemeriksaan yang tertuang di dalam indikator kinerja unit. Yang kedua adalah e-kinerja. E-kinerja digunakan untuk penilaian kinerja individu pegawai setiap bulannya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan. Keempat, menghindari kerumunan. Dan kelima, mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.